Hai, dan di Celestia di sini. Di sini saya akan membagikan materi yang saya ingin bawakan, yaitu tentang how hope can change your life. Bagaimana harapan bisa merubah hidup Anda. Nah, di presentasi ini saya akan membagikan berdasarkan kisah nyata yang saya memang alami. Saya ini yang dulu murid yang hanya biasa saja, tapi harapan saya ini tinggi. Nah, saya akan membawa kalian ke 2018, di mana saya itu masih SMA. Di SMA itu, di 2018 itu saya masih SMA semester 1, kelas 3 semester 1. Nah, di 2018 itu pas saya kelas 3, saya ini murid yang apa ya? Murid yang bisa dibilang tidak pinter, tidak rajin. Cuman harapan saya ini emang yang terlalu tinggi. Di saat teman-teman saya sudah mulai fokus ke perguruan tinggi negeri, saya yang hanya masih santai-santai. Melihat itu orang tua saya melihat saya kayak, aduh nih kok anak kayak nggak ada harapan buat ke ini ya, nggak ada persiapan buat ke perguruan tinggi negeri ya. Nah, maka dari itu saya dileskan oleh orang tua di dekat rumah saya, yaitu Nurul Fikri. Di Nurul Fikri itu saya juga tidak belajar banyak hal ya. Saya itu hanya masuk, ya ada sih dikit-dikit materi yang saya ini. Selanjutnya di 2019. Di 2019 itu saya semester 2, kelas 3 semester 2. Di kelas 3 semester 2 itu udah mulai benar-benar gencar, seperti ujian sekolah, USBN segala macam. Nah, di bulan April kan itu emang UN ya, ujian nasional. Di saat itu di 2019 itu kayak seperti teman-teman saya sudah kayak mungkin pulang sekolah belajar bareng sampai malam, belajar larut sampai malam. Saya cuman ya ikut-ikutan doang. Nah, di 2019 itu SNM kan ya, SNM. Nah, di SNM itu saya tidak mendapatkan kuota. Hanya orang-orang yang tertentu saja, yang pintar-pintar saja yang mendapatkan kuota. Saya tidak mendapatkan. Nah, di kelas saya itu ada satu sih yang dapat. Nah, habis itu saya tidak emang terlalu begitu mengharapkan SNMPTN, soalnya saya nyadar sendiri nilai rapot saya gimana. Di 2019 selain ada SNM, ada juga jalur SBM. Nah, saya mengharapkan di di SBM itu. Di SBM itu yang pas tahun saya kan itu ada dua kali SBM gitu. Yang pertama itu hasilnya cukup mengecewakan. Nah, yang kedua ini hasilnya ya tidak bisa dikategorikan tinggi, tidak bisa dikategorikan rendah juga, ya menengah lah. Cuman ya itu, pas pemilihannya emang ekspektasi saya saja yang terlalu tinggi. Saya di saat itu memilihnya UI sama Undip, karena emang gimana ya, dibilang saya itu emang harapan saya aja yang tinggi. Dan saya harus realistis, emang kenyataannya emang tidak terima. Saya itu habis itu mencoba di Mandiri. Di Mandiri itu saya mencoba banyak universitas. Saya mencoba 4 universitas seperti UNJ, UPN, IPB, sama Undip. Dan ternyata hasilnya mengecewakan. Dan di saat itu juga saya harus menerima kenyataan pahit. Di saat itu juga orang tua juga sedih. Udah mencoba berbagai hal untuk mensupport saya dengan cara les, tapi tidak berhasil juga. Dan di saat itu saya cukup sedih karena mengecewakan orang tua. Habis itu saya disuruh untuk perguruan tinggi swasta kan. Cuman saya masih penasaran gitu sama perguruan tinggi negeri, karena menurut saya
Saya tuh kalau misalnya emang ada tujuan atau harapan yang saya ingin capai tapi tidak tercapai, saya itu orang kayak penasaran gitu, ingin mencoba sekali lagi. Jadi kalau emang saya coba sekali lagi tapi tidak berhasil juga, ya udah saya akan mempasrahkan. Nah, di saat itu saya juga melihat banyak alumni SMA saya yang dia tidak masuk perguruan tinggi negeri tahunnya, cuman dia mencoba di tahun selanjutnya dan banyaknya masuk juga. Nah, itu menjadi contoh saya. Dan kalau bahasa sekarang itu namanya gap year. Nah, di gap year itu saya kira mudah, saya kira akan berjalan lancar-lancar saja. Ternyata tidak sama sekali. Saya menemukan banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Saya mulai dari diledek-ledekin, diceng-cengin, mungkin kayak diceng-cengin seperti namanya tuh Deadwood ya. Nah, di GPR itu saya menemukan banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Seperti mungkin teman yang berkurang, circle pertemanan berkurang karena sibuk dengan kuliahnya masing-masing, dan seperti ceng-cengan yang ada, ledek-ledekan, mungkin niatnya bercanda gitu, tapi di saya beda sendiri karena emang mungkin kesehatan mental saya sedang terganggu. Dan saya gara-gara circle pertemanan saya kurang, saya lebih banyak di rumah karena saya belajar, tetapi seperti membosankan, dan saya memulai untuk kerja. Pertama saya kerja sebagai barista di kafe teman saya, untuk kayak seperti mengisi waktu luang sembari belajar. Dan habis itu saya resign dan saya melanjutkan di perusahaan boba, yaitu Kokumi di daerah Mall Sudirman. Dan saat itu saya tidak berhenti di situ saja. Saya walaupun saya kerja udah dapat penghasilan sendiri, tapi saya masih menginginkan untuk kuliah, menginginkan perguruan tinggi negeri. Di saat itu saya resign dari perusahaan boba, yaitu Kokumi, untuk mengikuti SBMPTN dan Mandiri, karena saya masih berharap untuk masuk perguruan tinggi negeri, karena sesuatu yang emang saya sudah harapkan harus tercapai gitu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Nah, di tahun kedua saya mencoba SBMPTN itu saya gagal. Habis itu mandiri itu saya walaupun sebelumnya harapan saya tinggi, cuman gara-gara di SBM saya gagal, saya merasa kayak anjir, kayak gue nggak bakal keterima nih, cuman saya terakhir itu mencoba mandiri, yaitu Penmaba UNJ. Di Penmaba UNJ alhamdulillah saya keterima. Di situ saya sangat terharu, saya sangat sedih bangga gitu, saya sangat senang gitu, orang tua juga ikut senang. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.